Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita hening sejenak di dalam saat teduh. Selesai. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saat setelah tanggal 31 Maret begitu ya, setelah Paskah, saya bertanya kepada beberapa murid saya, menurut kamu Yesus itu mati di kayu salib untuk siapa? Begitu saya tanyanya. Kemudian murid-murid saya berkata, untuk orang Kristen, gitu ya, untuk orang Indonesia, gitu, untuk orang-orang yang berdosa, gitu. Ya siapa? Gitu. Menurut Bapak Ibu untuk siapa? Tentu bukan hanya untuk orang-orang berdosa, orang Kristen saja begitu ya, tetapi untuk seluruh dunia, untuk bahkan orang-orang yang tidak mengenal namanya, belum pernah mendengar tentang Dia begitu. Dan untuk itulah kita ada supaya kita juga bisa memberikan kesaksian tentang siapa Kristus. Mari kita memujikan betapa besar dan ajaib karyanya yang sudah Dia lakukan bagi segala bangsa di seluruh dunia ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan memujikan besar dan ajaiblah karyanya. Besar dan
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami tanpa melihat masa lalu kami, Allah yang menerima kami apa adanya tetapi tidak membiarkan kami seadanya. Kami bersyukur karena Tuhan yang menarik dan mengundang kami untuk datang di dalam persekutuan di dalam gereja-Mu ini, Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, tolonglah supaya di dalam waktu-waktu ini Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan tidak hanya sampai di hari ini saja Tuhan, tetapi biarlah kami juga boleh menjadi pribadi yang baru Tuhan. Setelah kami beribadah, mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, biarlah Tuhan juga yang memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan hati ini, waktu kami dan pikiran kami saat ini Tuhan di dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin. Nats pembimbing untuk hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 4 sampai 10. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu silahkan membacakan ayat yang ganjil. Yohanes 10 ayat 4 sampai 10. Setelah mengeluarkan semua dombanya, dia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya akan mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Orang asing tidak akan mereka ikuti, tetapi mereka akan lari darinya karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing. Perumpamaan itulah yang dikatakan Yesus kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang baru saja Yesus katakan kepada mereka. Oleh sebab itu, Yesus berkata lagi kepada mereka, sungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok.
Tetapi domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan. Dia akan keluar dan masuk. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita pujikan pujian sukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, kedengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, katakan sekali lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dengan segenap hati katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan Oke, puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan membacakan hukum kasih yang terambil dari Ulangan 6 ayat 4b hingga 7a. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ayat ini pada saat itu ditujukan bagi bangsa Israel. Tetapi
ini juga yang Allah perintahkan kepada kita. Apakah hingga sampai saat ini kita sebagai anak-anak sudah merasa bahwa orang tua kita mengajarkan tentang ini kepada kita, atau kita saat ini sebagai orang tua sudah mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita? Saya secara pribadi ditegur dengan ayat ini, karena hingga hari ini saya secara pribadi pun belum terus-menerus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak saya. Setelah saya renungkan juga, ya orang tua saya juga sepertinya belum juga mengajarkan hal ini kepada saya dari dulu, gitu ya. Setiap kita hidup di dalam keterbatasan karena kita berdosa. Tetapi hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk mendengarkan firman ini dan untuk memulai lagi. Untuk kita mulai lagi mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan kita mengajarkannya dan meneladankannya pada anak-anak kita. Mari kita nyanyikan pujian pengampunan dosa. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita belum melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan seluruh kehidupan kita, tetapi kasih setia Tuhan selalu kita rasakan. Dan kasih setianya tetap di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian kasih setia yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan-Mu Tuhan
dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari laut. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima dapat membuatku terpesona. Apa kata pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan karena kita belum taat kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkaulah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Benar. Kami mengakui dosa dan kesalahan yang secara natur selalu kami lakukan, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, Tuhan, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami, Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami, Tuhan, sebab kami sadar akan pelanggaran dan dosa kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Dia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan bagaikan bejana siap dibentuk.
Kita bersatu dalam doa sebelum firman Tuhan. Allah Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan. Pagi hari tadi kami boleh bangun, kami boleh punya semangat yang kudus tambah-tambahkan dalam diri kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, Engkau sumber dari segala kasih sayang, Engkau sumber dari segala keindahan hidup yang kami nikmati hari demi hari. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa untuk segala sesuatu yang sudah kami dapatkan di hidup ini. Pada pagi ini kami datang di gereja ini dan berbagai penjuru kami datang. Kami mau untuk memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah raya hari Minggu ini, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan. Dan pagi ini kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat. Kuduskan kami Bapa, ampuni segala dosa kami Bapa. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan bersama di tempat ini. Mohon penyertaan Roh Kudus, berikan kepada kami hikmat yang sungguh indah yang boleh kami pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengingat-ingat firman Tuhan yang kudus, supaya sepulang kami dari tempat ini, kami membawa pulang firman Tuhan yang kami pakai di dalam langkah hidup kami, dan berikan kepada kami tuntunan-Mu yang kudus, berikan kepada kami petunjuk-Mu Roh Kudus untuk apa yang harus kami lakukan dan langkah-langkah hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih kami ucapkan untuk itu semua Roh Kudus, dan kami mohon Bapa yang mendengar suara-suara lain yang ada di sekeliling kami, supaya kami fokus memusatkan perhatian hanya kepada firman Tuhan, dan kami memulai renungan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ajak kita merenungkan firman Tuhan, dimulai dengan dua ayat, yaitu dari Lukas 10 ayat 41 dan 42. Lukas 10 ayat 41 dan 42. Firman Tuhan untuk bahan renungan kita di pagi hari ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan bertulis demikian. Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu, ada teori yang berkata begini: dunia kecil adalah segala sesuatu yang ada di luar dunia kecil. Sedangkan yang dinamakan dunia besar itu justru yang ada di dalam diri kita. Nah, ayat yang barusan kita baca adalah konfirmasi di Alkitab yang membenarkan teori tadi. Kan teori tadi nggak cocok ya sama dunia kita nggak cocok. Karena kalau secara ukuran kan yang di luar diri kita itu secara ukuran lebih besar dibanding di dalam diri kita. Yang di dalam diri kita kan sebatas apa yang ada di dalam kulit kita, tubuh kita masing-masing. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan kebenaran daripada teori tadi yang ada di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca. Itu karena di dalam kedagingan manusia
sering manusia menganggap bahwa yang ada di luar tubuh dia adalah lebih besar. Kalau lebih besar juga berarti lebih penting. Kalau lebih besar berarti juga yang harus lebih dulu dilakukan dibandingkan yang ada di dalam diri. Dan akibatnya yang paling sering terjadi pada manusia pada waktu dia memakai ukuran kasat mata sebagai patokan untuk dia mengambil keputusan, di mana dia melihat bahwa ukuran yang ada di luar diri dia itu lebih besar, sehingga dia utamakan yang ada di luar diri. Maka yang akan terjadi begini, kalimatnya secara teori yang akan terjadi pada manusia pada waktu dia menganggap yang ada di luar diri dia itu lebih besar, lebih utama. Perhatikan kalimat ini. Pada waktu orang sedang sehat, maka biasanya tidak cukup waktu untuk istirahat. Tapi kalau orang sudah sakit, maka semua waktu adalah untuk istirahat. Benar apa benar? Ya kan? Kan yang di dalam diri kita yang akan membuat kita sehat atau sakit, bukan yang di luar kita. Karena kita kan diberikan kemampuan untuk bisa berpikir, dan berpikir kemudian kita menyesuaikan diri mestinya. Makanya hari ini kita belajar dari firman Tuhan supaya jangan menjadi seperti kalimat tadi. Waktu sehat sepertinya nggak ada waktu untuk istirahat, kurang. Harusnya orang tidur 7 jam sehari, minimal 6. Kata teorinya minimal 6, tapi yang ideal 7 jam. Tapi ya itu pertanyaan kita semua. Saya yakin di ruangan ini cuma sedikit orang yang bisa in total dalam sehari tidur 7 jam sehari. Nah, kenapa? Karena nggak ada waktu. Tapi begitu sakit, apa yang terjadi? Ngeletak 2 hari, ngeletak 3 hari, atau berhari-hari, sampai berhari-hari. Saya pernah sakit COVID itu 2 minggu di rumah sakit, 14 hari ngeletak aja di rumah sakit. Kenapa? Sakit. Nah, Bapak Ibu, barusan kita baca bahwa di ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu kan ayat 42. Tapi ayat 41 kalau kita lihat dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, mata-mata engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi rupanya yang ada di luar diri kita itu ada banyak perkara. Ada banyak perkara. Dan firman Tuhan bilang apa? Perkara-perkara ini menyusahin. Selain menyusahin, itu dikatakan bahwa sebelum menyusahin, sebelum bikin kita jadi susah, dia akan bikin diri kita khawatir. Khawatir itu adalah keadaan di mana orang ngeri karena dekat dengan bahaya. Jadi belum bahaya, belum ketusuk gitu. Kalau ketemu anjing sebenarnya belum digigit gitu sama anjingnya, tapi sudah khawatir, sudah takut, ngeri karena dekat dengan bahaya. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, barusan firman Tuhan mengajak kepada kita, kata-kata Tuhan Yesus itu, bahwa kalau kita mau hidup yang ada waktu untuk mendengarkan firman kebenaran, kemudian kita mau untuk tidak khawatir, tidak menyusahkan diri dengan kesibukan-kesibukan dan banyak perkara di luar daripada yang semestinya kita lakukan, maka ada janji Tuhan bagi kita. Dan janji itu adalah apa? Damai
ada janji bahwa ada yang namanya rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman yang Tuhan sediakan bagi orang yang mempersilahkan Roh Kudus menjaga hati ini. Jadi disediakan, Tuhan sediakan bagi kita. Dan mari pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan bikin hati ini susah. Kenapa? Karena ada loh damai sejahtera surgawi yang mau untuk menjaga hati kita. Yang mesti milik kita. Makanya tadi ada dua tokoh, yang satu memilih A, yang satu memilih B, dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa pada waktu orang sedang berbeban berat, ada waktunya kita ini dapat beban di hidup ini. Ada waktunya. Kemudian kalau kita sudah dapat beban berat, maka yang akan terjadi capek. Kalau nggak capek, suntuk, bahkan bisa bosan. Enak gitu ya, gini terus ya keadaan bosan. Kemudian apa? Kadang-kadang sampai sakit. Karena begitu beratnya beban hidup ini sampai sakit. Nah, terkadang manusia lupa bahwa ada Tuhan kita yang Maha Tahu. Dia Maha Tahu dan Dia tahu betul apa yang kita lewati, apa yang jadi kesulitan kita, apa penderitaan kita, itu Dia tahu betul. Dan kita harus sangat bersyukur bahwa kita ini sekarang hidup di zaman perjanjian baru. Saya mau berikan kepada kita perbandingannya antara zaman perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru. Kita sama-sama tahu Alkitab kita di bulan 2 ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Saya akan ambil satu ayat dari perjanjian lama, kemudian kita juga akan lihat di perjanjian baru ayat yang sandingan dia, padanan dia itu apa. Nah, saya akan ajak kita semua sama-sama buka dan baca Ulangan 6 ayat 6. Ya, Ulangan 6 ayat 6. Firman Tuhan tertulis demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Katakan ini. Dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Artinya di zaman perjanjian lama manusia harus berupaya. Dia harus mendengarkan perintah itu, kemudian dia harus berupaya memperhatikan. Bahkan kalau kita ikuti ayat selanjutnya dikatakan dia harus diajari berulang-ulang. Dan tentu saja dilakukan. Nah, itu keadaan orang zaman perjanjian lama, di mana orang harus berupaya untuk pasang kuping, pasang mata, perhatikan supaya bisa ngerti firman Tuhan, belajar berulang-ulang sehingga tahu, kemudian melakukan. Nah, Bapak Ibu, saya ajak kita buka satu ayat yang akan menunjukkan kepada kita bahwa sejak Tuhan Yesus hidup di dunia dan Dia melakukan karya pelayanannya di dunia, maka berubah. Ibarat kalau tadinya kita main badminton, sekarang kita main tenis meja. Ganti sama sekali ganti. Memang sama-sama mengoper bola, mengoper, dan ada pemisah yang ada netnya, tapi beda. Saya ajak kita buka Yohanes 10 ayat 4. Yohanes 10 ayat 4.
Firman Tuhan tertulis demikian. Jika semua domba yang telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini adalah kalimat Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus mengenai gembala yang baik, mengenai diri Tuhan Yesus. Dia memberitahu kepada kita manusia bahwa Tuhan Yesus ini dia berjalan di depan kita. Kemudian dikatakan bahwa kita tinggal ngikutin. Kalau bahasa sehari-harinya mengintili, tinggal ngikutin, nggak usah lagi praktikal, nggak usah lagi belajar keras apa enggak. Cukup kita tahu bahwa ada Tuhan kita di depan kita, kemudian kita mau mengikuti Dia. Kenapa? Karena kita mengenal suaranya. Jadi syaratnya adalah kita mengenal suara Tuhan. Kalau kita sudah kenal suara Tuhan, maka jangan heran kita mau ikut. Yang kita ikuti siapa? Tuhan kita yang ada di depan kita. Itu zaman sekarang, itu yang harusnya kita lakukan. Nggak usah bersusah-susah, saya enggak. Cukup Anda yang pertama kenali. Nah, masalahnya adalah bagaimana sih supaya kita bisa seperti ini. Terkadang kita nggak sadar bahwa kita sudah dibantu oleh Tuhan kita untuk keluar dari jebakan-jebakan iblis. Terkadang kita nggak sadar. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa sebenarnya Tuhan kita ini yang berjalan di depan kita, itu Dia sudah menuntun kita supaya jangan sampai kita terjerumus di jebakan iblis. Karena jebakan iblis ada di mana-mana, bahkan di gedung gereja ini saat ini pun dia sedang berada. Yang namanya setan ini, dia tetap ganggu, dia tetap aja kita buat apa itu nggak perlu. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sampai berbuat yang satu ini supaya kita nih yang punya otak, yang punya kepala, punya otak ini bisa benar-benar bebas. Saya mau bacakan untuk kita semua Markus 15 ayat 17. Markus 15 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua Markus 15 ayat 17. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ini adalah tanda bahwa di dalam karya Tuhan Yesus pada waktu Dia mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, Dia tahu bahwa hal penting yang ada pada manusia adalah kepala, adalah otak. Maka Dia secara khusus mengorbankan kepalanya dengan dibiarkan untuk ditusuk dengan disiksa sedemikian beratnya, supaya apa? Supaya kita terbebas dari hal-hal negatif. Bapak Ibu, bicara soal terbebas dari hal-hal negatif, saya punya kesaksian kita semua, dan saya harap bahwa ini akan membawa kita kepada tingkat yang lebih mendalam, di mana kita mau untuk mengenal suara Tuhan. Begini ceritanya. Beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk melayani di sebuah gereja, dan saya pergi dengan orang saudara juga waktu itu ya, ada orang saudara yang ikut dengan saya, sehingga kami sama-sama mengalami hal ini. Nah, pada waktu
yang saya nyanyikan. Dia terharu, kemudian selesai kebaktian nggak paham dia nggak paham. Dia datangin saya, terus Pak, itu lagu Bapak yang marah, dia kan kayak ada permintaan gitu ya, ada ketertarikan. Itu lagu Bapak yang marah. Kok ini sekali ya bahwa kita harus benar-benar mengakui dosa kita harus mengakui kelemahan kita. Dia komen tentang lagu itu. Terus saya bilang, Pak, itu lagu yang nyanyi orang yang buta. Saya bilang gitu. Oh gitu ya. Terus dia tertarik kan. Begitu saya lihat ada ketertarikan dalam diri dia, maka saya masuk di dalam untuk mengajak dia terima Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, begitu mulai satu dua kata, manifestasinya. Apa manifestasi itu adalah perwujudan keluar. Jadi istilahnya aslinya nongol gitu. Apa itu? Dia langsung menurut Jawa. Wah ini begini. Kemudian menurut apa lagi dia mantra apa dia? Oh begini. Oh rupanya setannya. Rupanya setannya langsung tahu bahwa ini orang mau belok nih. Jadi kalau orang sudah sedemikian terikat kepada iblis, maka jangan heran dia juga akan berusaha sekuat tenaga, iblis yang berusaha sekuat tenaga untuk supaya istilahnya pengikut dia itu jangan ujung, jangan lepas. Oh gitu Pak. Ya sudah, kalau Bapak masih seperti itu, ya kami tunggu nanti kapan waktu kalau sudah di waktunya, yuk kita ngobrol lagi. Jadi memang seperti itulah yang namanya evangelisasi Bapak Ibu. Kita nggak akan selalu dapatkan kemuliaan, kita nggak selalu kita akan dapatkan menang jiwa gitu ya. Dan seringkali kita ketemunya benar-benar tembok. Hari itu pengalaman pribadi saya mempertemukan saya dengan tembok yang benar-benar tembok yang gak mau. Tapi untuk saya karena saya bahwa kalau kita sampai menderita karena Tuhan Yesus itu apa katanya? Upahmu besar di surga. Bapak Ibu, mari kita yang sudah kenal suara Tuhan Yesus. Kalau orang tadi baru mulai kenal, sudah ke gereja, tapi masih dalam batas. Ada batasnya gitu. Saya mau ke gereja tapi hanya sampai sini gitu. Nggak mau dia lebih dalam lagi. Tapi kalau kita yang sudah mengenal, seperti itu sudah baca ya ayatnya, yang sudah kenal suara Tuhan Yesus, maka mari jangan kita menentang suara itu. Jangan kemudian kita keluarkan teori-teori dunia. Kalau contoh yang saya berikan tadi itu kan contoh yang sangat ekstrim ya. Yang dia keluarkan langsung adalah jurusnya gitu ya. Menurut kita pejawai, begini. Wow. Ini masih jauh betul ini katanya. Tapi hari ini kita mau lihat bahwa pribadi Tuhan itu maunya selalu memberi kepada kita sukacita. Sukacita itu kegembiraan Bapak Ibu. Sukacita itu adalah gembira yang tenang. Itu yang mau Tuhan kasih, damai sejahtera. Damai sejahtera kan ketenangan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat terpercaya. Kalau kita mau percaya kepada Dia. Kenapa saya katakan begini? Karena ada banyak orang yang sering kurang beriman dan mudah tergoda untuk belok dari jalannya Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya mau ajak kita baca sekali lagi 2 Korintus 1 ayat 20.
Mari kita buka ya, 2 Korintus 1 ayat 20. Kita baca sama-sama ini ya. 2 Korintus 1 ayat 20, 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Kita bisa lihatlah di Alkitab ini ada banyak sekali janji Allah. Bahkan sampai-sampai nih untuk urusan takut yang namanya si takut tadi kita udah bicara soal takut itu disediakan 365 ayat di Alkitab. Supaya apa? Supaya ada satu tiap hari untuk kita masing-masing. Yang mana mau pakai duluan silahkan. Tiap hari ada ayat khusus untuk kita mengenai takut itu. Contohnya, dan dia katakan bahwa ya untuk semua janji Allah. Tidak ada janji Allah yang tidak terpenuhi. Yang bisa membuat janji Allah tidak terpenuhi adalah kitanya yang belok, kitanya yang nggak mau ikut. Seperti contoh tadi, kan orang itu diajak untuk terima keselamatan. Tapi yang dia keluarkan malah ilmu yang lain, sehingga ya. Tapi hari ini saya percaya bahwa kita mengatakan amin. Amin adalah ya, amin adalah benar. Itu terjemahannya. Amin itu adalah ya atau benar. Kita berkata benar, apa namanya? Untuk memuliakan Allah. Saya yakin dalam langkah hidup kita pada waktu kita melangkah itu pasti kita pernah mengalami, aduh benar ya Tuhan lindungi saya. Kalau saya berikan kesaksian mengenai Tuhan sangat melindungi saya adalah hari itu saya berangkat menuju pelayanan ke daerah India, dan karena saya lihat jam, wah ini kayaknya saya mesti buru-buru berangkat dari sini. Saya pakai mobil 300 saya injek gas, kencang, karena jalan lintas timur kan kalau itu lurus-lurus pagi-pagi masih kosong itu. Udah sampai di Rumbia, pasar Rumbia. Jadi jalan lurus, saya harus masuk belok kanan karena menuju tempat namanya Rawakentong. Nama tempatnya Rawakentong. Saya menuju Rawakentong itu masuk ke jalan yang rusak. Baru lubang pertama saya injak, mobil ambil. Terus saya di mana ya? Lihat kiri lihat kanan, ini pasar Rumbia. Berarti dekat sini Pak Kasirin. Langsung saya telepon Pak Kasirin. Pak Kasirin, dia nyawa, Pak begini. Oh ya Pak, kalau gitu saya bantu Pak. Akhirnya hari itu saya dibantu Pak Kasirin dan bisa keluar. Akhirnya dia nemenin saya pelayanan Rawakentong itu karena pendeta yang kami tuju juga dia kenal baik. Jadi kami ke sana dan beres, semua bisa beres. Yang saya sempat renungkan waktu saya lagi naik timbal di Rawakentong ada lagi. Misalnya lagi, tadi saya jalan sampai 80-70 km per jam, itu mobil nggak lepas, nggak ambil. Kalau bahasa teknisnya itu bojo ini lepas. Bojo ini yang megang roda depan, bayangin. Alat yang megang roda depan namanya bojo ini, kayak konsol gitu ya. Itu lepas dari setir saya itu lepas, jadi mobil saya langsung. Tapi dia ambilnya, mobil tuh lubang pertama yang mesti dimasukin, sepanjang jalan dari rumah sini berapa banyak lubang kalau saya dan saya kenceng dengan itu. Tapi apa? Nggak lepas. Di minggu itu saya berkata, Tuhan terima kasih Engkau melindungi saya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pasti punya banyak pengalaman-pengalaman pribadi.
Mari hitung itu semua Bapak Ibu. Hitung itu semua sebelum Anda meminta sesuatu kepada Tuhan. Ingat dulu hal-hal indah yang sudah Tuhan berikan di hidup ini. Ingat diri kita. Makanya saya kembali lagi ke judul saya. Kita sering takut, kita sering kaget, kita sering stres. Kenapa? Karena mikirin yang di luar kita. Padahal yang di dalam kita itu lebih penting. Dan saya tadi saksikan kepada kita semua, Tuhan jaga kita Bapak Ibu. Oleh karena itu mari sangkutkan tanganmu kepada firman Tuhan supaya kamu dituntun. Taruh tanganmu karena Tuhan Yesus yang dia bawa kita sehingga hidup ini menjadi indah. Banyak sekali kesaksian-kesaksian seperti yang saya katakan tadi yang saya alami di hidup ini. Saya hanya bisa ceritakan 1, 2, tapi percayalah, kita pegang Tuhan Yesus, maka hidup ini akan menjadi hidup yang jalannya itu selalu saja ada solusi, selalu ada penyelesaian dari masalah-masalah yang kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu doa. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa saat ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama tempat ini. Engkau tuntun kami untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan saja dalam setiap langkah hidup. Mampukan kami untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk menerima firman Tuhan apa adanya. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami di dalam hidup ini. Jangan biarkan kami tergoda. Ya Roh Kudus, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami penghiburan, sehingga hikmat dan kebijakan menjadi milik kami pribadi. Ya Roh Kudus, Engkaulah sumber dari segala kebenaran yang harus kami ikuti, dan kami mau untuk iring Tuhan Yesus terus sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk waktu indah ini ya Bapak. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Batara. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak dengan keluarga. Kita akan bangkit berdiri, kita mau bersama-sama menyatakan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan bersama-sama membawakan doa syafaat kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang begitu baik, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan meninggikan nama Engkau, dan juga kami diingatkan kembali untuk menghitung hal-hal yang baik yang Tuhan telah berikan bagi kami, sehingga kami dapat mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau naikkan doa-doa syafaat kami kepadamu, kiranya Tuhan yang memberkati dan juga Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh menyampaikan doa-doa kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin bangsa kami, Tuhan yang memberkati setiap pemerintah baik dari pusat maupun daerah, supaya
bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan bangsa ini ya Bapa, dengan berbagai macam suku bangsa dan juga bahasa ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memimpin bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Sugar Group Companies. Terima kasih Tuhan, Engkau percayakan untuk ada di tengah-tengah Sugar Group Companies ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati tempat di mana kami bekerja, kami tinggal ya Bapa, sehingga melalui berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami melalui tempat ini, boleh juga kami salurkan kepada yang lainnya Bapa. Tuhan berkati Ibu Li, Bapak Gunawan Yusuf dan juga para manajer dan juga para karyawan di dalamnya ya Bapa. Kiranya hasil dari kebun tebu ini dapat memberikan yang terbaik ya Bapa, sehingga kami pun juga merasakan berkat-berkat yang berasal dari Engkau saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengabaran Injil melalui gereja, lembaga misi dan yayasan Kristen ya Bapa. Baik di daerah-daerah maupun di kota-kota besar ya Bapa, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu ya Bapa, sehingga banyak orang juga yang mengenal Engkau dan juga semakin mengetahui bahwa Engkau adalah Allah dan juga Tuhan yang patut dilayak disembah ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesatuan hati majelis ya Bapa. Di tempat ini biarlah setiap program pelayanan GPM ini Tuhan berkati, sehingga anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini boleh semakin dibangun di dalam Tuhan, dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di GPM ini juga Tuhan yang menolong untuk dapat selesai dengan baik ya Bapa. Biarlah berikan kesatuan hati bagi kami, baik majelis maupun jemaat, untuk kami sama-sama bersuka cita, untuk kami sama-sama memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, baik yang di dalam site maupun yang di luar site ya Bapak. Tuhan pimpin anak-anak kami ini sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pelajar-pelajar yang benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya mereka juga boleh menghasilkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa, ataupun yang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang berkenan untuk kemuliaan nama Engkau, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka ada ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu Widiawati, Ibu Esther Sumarni, ibunda dari Ibu Yohana Dian, Ibu Norita Limbong, ibunda dari Saudara Samuel, dan juga kami berdoa untuk pemulihan Ibu Selvi, Bapak Ibu Siswi Dodo, Ibu Wawang Juwangsi, ibunda dari Ibu Nunu, anak Fabricia Rosali, dan Ibu Ngatipia, ibunda dari Ibu Jani Ikawati ya Bapak. Tuhan, di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam kesakitan mereka, di dalam pemulihan kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memulihkan mereka sehingga mereka boleh terus mengandalkan Engkau di dalam penderitaan mereka secara jasmani ini ya Bapa. Tuhan, juga kami berdoa untuk para lansia ya Bapa, baik yang ada di tempat ini maupun orang tua kami yang jauh di sana ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, sehingga di dalam usia mereka yang sudah lanjut tetap nama Tuhan yang mereka tinggikan ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami beribadah kepadamu. Biarlah doa-doa syafaat ini kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan Engkau sempurnakannya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Nats persembahan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan naikkan persembahan kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 303, Pujilah Khalik Semesta. Mari kita menaikkan doa persembahan bersama-sama. Tuhan Allah yang penuh kebaikan di dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan limpahkan hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Berkat di dalam kehidupan, di dalam kesehatan, di dalam apapun yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh terus melihat dan menghitung begitu banyaknya berkat yang telah Tuhan curahkan. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami yang menjadi pengelola dari apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi bagian yang bisa dipakai di dalam pelayanan POGPM dan memberkati banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian penutup kita, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit. Dengan penuh sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dengan pujian Kidung Jemaat 426 kita harus membawa berita. Damai yang menetap, dan damai yang
Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan warta jemaat. Ya, salam untuk kita semua. Ya, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani firman Tuhan pada saat ini, Bapak Bakaram Siregar, juga para Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan untuk boleh berjalan ibadah kita pada saat ini. Ya, yang pertama kami akan bacakan untuk kita semua jadwal kegiatan kita sepekan. Pertama, di hari Selasa 16 April 2024 pukul 19.30 ada dua kegiatan. Yang pertama, doa syafaat di barat, pelayan firman-Nya Bapak Pendeta Andi Yohanes dengan liturgosnya Ibu Hesti dan pemusiknya Bapak Siswanto. Dan yang kedua ada kebaktian keluarga DTS, di mana pelayan firman-Nya oleh Diaken Ibu Yohana Dian dengan liturgosnya Bapak Budi dan pemusiknya Bapak Mangunja. Di hari Rabu 17 April 2024 pukul 19.00 ada kegiatan kita, sermon persiapan pelayanan untuk hari Minggu. Dan di hari Kamis 18 April 2024 pukul 19.30 ada kebaktian keluarga, di mana sektor A bertempat di keluarga Bapak Kandus Gultom dengan pelayan firman-Nya Bapak Pendeta Andi Yohanes dan liturgosnya Ibu Maria Kristanto, pemusiknya Penetua Daud Sulaksono. Dan di sektor B bertempat di keluarga Bapak Helman Huta Barat dengan pelayan firman-Nya Bapak Christian Cahaya Putra dengan liturgosnya Ibu Sih Winarni dan pemusiknya Bapak Ismet Arimatea. Di hari Jumat 19 April 2024 ada kebaktian kaum wanita pukul 18.30 bertempat di gereja. Pelayan firman-Nya Ibu Marta, liturgosnya Ibu Sri Hidayati dan pemusiknya Bapak Daud Sulaksono. Dan untuk pelayan sekolah minggu tentunya di 21 April 2024 pukul 9.30 pelayan firman-Nya oleh Bu Yoke dan Ibu Sorta, liturgosnya Clara, pemusiknya Bram dan Fier. Dan untuk ibadah minggu depan kita sudah kembali, ada 2 kali ibadah di pagi dan di sore seperti yang sudah biasa kita laksanakan, di mana untuk ibadah pagi pelayan firman-Nya oleh Ibu Marta Ningsi dan pelayan lainnya liturgos, imam dan warta jemaat oleh kaum wanita. Pemusik pagi ada Bapak Daud Sulaksono dan operator LCD Rio. Dan untuk ibadah minggu sore pelayan firman-Nya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andi Yohanes. Liturgos dan warta jemaat akan dilayani oleh kaum wanita. Pemusiknya Bapak Siswanto dan operator LCD oleh Henok.
Bapak Ibu yang berhalangan, yang mendapat bagian di dalam pelayanan di ibadah ataupun kegiatan kita sepekan, boleh menghubungi komisi ibadah Ibu Ega atau Ibu Selvi. Dan pengumuman selanjutnya akan kami bacakan warta keuangan totalnya saja, di mana total persembahan minggu kemarin berjumlah Rp7.420.000. Yang pertama, persembahan minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan pembangunan. Yang kedua, undangan Minggu 14 April 2024, tentunya hari ini, di mana undangan dari POG YLP mengadakan peneguhan majelis periode 2024 sampai 2027 yang dihadiri oleh Ketua Majelis dan Pendeta Andi Yohanes. Konseling pastoral, Pendeta Andi Yohanes mengadakan konseling pastoral di gereja lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai jam 12. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam yang sudah ditentukan. Komisi ibadah Minggu tanggal 14 April 2024 diadakan 1 kali tentunya pada hari ini. Ucapan ulang tahun, Gembala Sidang dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak henti-hentinya kami mengingatkan, jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempatnya. Ada yang ketinggalan? Oke, demikian warta jemaat 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.
hari-harinya